Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Anopitasari. Saya dari Prodi Bisnis Digital dengan NIM 23030403001. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi wawasan mengenai dasar dan pentingnya komunikasi interpersonal. Jadi teman-teman, di era modern saat ini, kita hidup dalam dunia yang semakin terhubung. Meskipun teknologi telah memudahkan kita untuk berkomunikasi satu sama lain, pentingnya komunikasi interpersonal ini tetap tidak tergantikan. Karena komunikasi interpersonal ini adalah jantung dari setiap interaksi yang kita lakukan, baik itu dalam lingkungan kerja, keluarga, ataupun pertemanan. Komunikasi yang efektif itu tidak hanya membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga membangun hubungan yang kuat, mengatasi konflik, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Pada kesempatan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai aspek dari komunikasi interpersonal, termasuk keterampilan dalam mendengarkan, bahasa tubuh, empati, serta cara-cara untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap melalui presentasi ini, kita akan mendapatkan wawasan baru tentang pentingnya komunikasi interpersonal dan bagaimana kita semua dapat menjadi komunikator yang lebih baik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja menuju topik yang pertama. Apa itu komunikasi interpersonal? Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, baik itu secara verbal maupun nonverbal, sehingga komunikator dan komunikan dapat menerima dan memberikan umpan balik secara langsung yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang atau lebih, dan dilakukan secara tatap muka ataupun menggunakan media. Agar komunikasi interpersonal yang dilakukan ini menghasilkan hubungan interpersonal yang efektif dan kerjasama bisa ditingkatkan, maka kita perlu bersikap terbuka, saling percaya, sikap mendukung dan mendorong timbulnya sikap yang saling memahami, menghargai, dan saling mengembangkan kualitas. Komunikasi interpersonal ini dapat dinyatakan efektif bila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi kedua belah pihak. Selanjutnya adalah komponen-komponen dari komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini terdiri dari berbagai komponen yang diidentifikasi melalui proses penyampaian dan penerimaan pesan dari seseorang kepada orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampak dan peluang untuk memberikan umpan balik yang segera. Yang pertama adalah konteks lingkungan komunikasi. Konteks atau lingkungan merupakan sesuatu yang kompleks antara dimensi fisik, sosial psikologis, dan dimensi temporal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kita perlu memahami bahwa kenyamanan ruangan, peranan seseorang, dan hitungan waktu merupakan contoh dari sekian banyak unsur lingkungan ini. Yang kedua adalah sumber dan penerima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam komunikasi interpersonal melibatkan antara pengirim dan penerima tentu saja. Pengirim adalah orang yang mengirimkan pesan kepada penerima yang dituju, sedangkan penerima adalah orang yang menerima pesan yang dikirim oleh pengirim tersebut. Yang ketiga adalah encoding dan decoding. Jadi, baik sebagai sumber ataupun penerima, seseorang itu mengawali proses komunikasi dengan mengemas pesan, yaitu pikiran ataupun ide yang dituangkan ke dalam gelombang suara. Mulai dari suara yang lembut, berapi-api, tegas, marah, dan sebagainya. Atau ke dalam selembar kertas. Kode-kode yang dihasilkan ini berlangsung melalui proses pengkodean, yaitu yang disebut dengan encoding.
Dan sebelum suatu pesan itu disampaikan atau diterima, dalam berkomunikasi kita berusaha menghasilkan simbol-simbol yang harus diterjemahkan dahulu oleh penerima dengan membaca atau mendengarkan. Inilah yang disebut pengkodean kembali ataupun decoding dari pesan yang dikirim, dan tentu saja tidak akan lepas dengan adanya keterbatasan dalam penafsiran pesan. Yang keempat adalah kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi itu mengacu pada kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif. Kompetensi ini mencakup pengetahuan tentang peran keluarga, maksudnya adalah peran lingkungan dalam mempengaruhi isi dan bentuk pesan komunikasi tersebut. Komponen yang kelima adalah pesan dan saluran. Pesan ini merupakan informasi atau ide yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada penerima. Pesan itu dapat berupa verbal, yaitu kata-kata yang diucapkan, maupun non-verbal, yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan yang lainnya. Sedangkan saluran adalah cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan pesan, baik secara lisan, tulisan, ataupun isyarat dengan media seperti secara tatap muka, telepon, email, ataupun media sosial. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik adalah respon atau reaksi dari penerima pesan setelah penerima tersebut menerima pesan dari pengirim. Umpan balik dapat membantu pengirim mengetahui apakah pesan itu telah diterima dan dipahami dengan baik ataupun belum oleh penerima. Yang ketujuh adalah gangguan. Gangguan adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu proses komunikasi seperti suara bising, gangguan visual, ataupun kesalahpahaman. Yang kedelapan adalah efek komunikasi. Dalam setiap komunikasi itu selalu ada konsekuensi atau dampak yang terlibat. Dampak ini itu berupa perolehan pengetahuan, sikap-sikap baru yang diperoleh selama berkomunikasi. Topik yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini terdiri dari beberapa tujuan dan fungsi, yaitu yang pertama adalah menemukan diri sendiri. Maksudnya adalah komunikasi interpersonal ini itu bertujuan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai ataupun mengenai semua tentang diri kita. Dengan saling membicarakan diri, minat, dan harapan, maka seseorang itu dapat memperoleh informasi berharga untuk mengenali jati diri atau menemukan diri sendiri. Yang kedua adalah menemukan dunia luar. Maksudnya, komunikasi interpersonal ini itu bertujuan agar kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Hal ini menjadikan kita memahami dunia luar dan kita dapat lebih banyak mendapatkan informasi dan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas. Yang ketiga adalah membentuk dan menjaga hubungan. Jadi, berkomunikasi interpersonal ini dengan orang lain bertujuan untuk menjaga dan membentuk hubungan dengan orang lain. Komunikasi yang efektif membantu membangun kepercayaan antar individu yang merupakan dasar dari hubungan yang kuat. Yang keempat adalah mempengaruhi sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal ini digunakan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Tujuan dan fungsi yang kelima adalah menghindari dan menyelesaikan konflik, yaitu komunikasi yang efektif ini dapat mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan konflik. Jadi, ketika konflik terjadi, komunikasi interpersonal yang baik dapat membantu menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif dan memuaskan semua pihak yang terlibat. Yang keenam adalah membantu dalam pengambilan keputusan.
Melalui komunikasi ini, individu dapat berdiskusi dan mengevaluasi berbagai opsi sebelum membuat keputusan. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan itu didasarkan pada informasi yang akurat dan pertimbangan yang matang. Dan yang terakhir adalah pemahaman serta empati. Jadi komunikasi interpersonal ini memungkinkan individu untuk memahami perspektif, perasaan, dan kebutuhan orang lain yang dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik. Dalam komunikasi interpersonal ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu yang pertama adalah feedback ataupun umpan balik akan diterima secara cepat dan dapat melihat pula reaksi yang menjadi komunikasi nonverbal itu sendiri. Yang kedua, terdapat kedekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi tersebut. Yang ketiga, dapat mengurangi gangguan dalam berkomunikasi karena komunikasi terjadi secara langsung dan bila ada gangguan, itu langsung bisa dikonfirmasi dan dapat diselesaikan apabila komunikasi itu efektif. Yang keempat adalah dapat menyampaikan suatu pesan dengan hanya komunikasi nonverbal tanpa komunikasi verbal. Yang kelima adalah efektif karena menghemat waktu dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir adalah emosi ataupun perasaan antara pelaku komunikasi lebih terlibat dan mengurangi kebohongan karena mimik wajah itu akan terlihat secara langsung oleh lawan bicara. Selain memberikan kelebihan, komunikasi interpersonal ini tidak lepas dari kekurangan yang diterima. Poin-poin dari kekurangan ini sama seperti kelebihan yang diberikan oleh komunikasi interpersonal, hanya saja ini dari sisi yang berbeda. Yaitu yang pertama adalah efisiensi waktu. Maksudnya di sini adalah setiap orang ini memiliki kesibukannya masing-masing sehingga untuk melakukan komunikasi tatap muka itu diperlukan waktu yang tepat agar keduanya itu dapat bertemu dan melakukan komunikasi. Yang kedua adalah kesalahpahaman. Maksudnya, setiap individu itu memiliki latar belakang yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam cara penyampaian pesan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga adalah hambatan emosional. Emosi yang kuat itu dapat mengaburkan pesan yang disampaikan dan mengurangi kemampuan untuk mendengarkan dengan baik. Individu yang tidak mampu mengendalikan emosi mereka akan berkemungkinan untuk bereaksi secara berlebihan yang akan menyebabkan kesalahpahaman tentunya. Yang keempat adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya atau budaya maupun penggunaan istilah yang tidak dipahami oleh pihak lain akan menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Serta apabila mereka memiliki bahasa yang berbeda dan tidak dipahami oleh kedua belah pihak, itu yang akan menjadi hambatan mereka dalam melakukan komunikasi. Dan yang kelima adalah keengganan untuk terbuka. Mungkin saja beberapa individu itu enggan untuk berbagi informasi pribadi ataupun perasaan mereka. Hal ini dapat membatasi kedalaman dan kualitas dalam komunikasi tersebut. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam melakukan komunikasi interpersonal ini. Hampir sama dengan kekurangan yang tadi, yaitu yang pertama adalah dari segi bahasa ataupun budaya. Bahasa ini dalam penggunaan bahasa atau istilah yang tidak dipahami oleh pihak lain dapat menyebabkan kesulitan dalam berkomunikasi. Pemahaman yang berbeda itu tentang arti kata juga dapat menjadi hambatan. Dan apabila perbedaan dari budaya ini, bila dalam komunikasi terdapat perbedaan budaya dan tidak terdapat titik temu, maka hal ini itu akan menjadi hambatan sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam perpecahan.
Yang ketiga adalah kebenaran yang semu. Maksud dari kebenaran yang semu ini adalah benar tidak, salah pun juga tidak. Jadi dalam sebuah komunikasi ini harus ada kejelasan ataupun kejujuran agar ada keterbukaan antar personalnya sehingga kebenaran ini akan benar-benar terlihat. Ini benar atau ini salah. Yang keempat adalah penipuan. Dalam sebuah komunikasi, apabila terjadi ketidakjujuran, maka akan merusak keakraban dan kepercayaan yang sudah terpelihara selama ini. Dan yang kelima adalah tujuan yang tidak jelas. Maksudnya, dalam komunikasi itu harus ada kejelasan dalam suatu hubungan, agar ada tujuan yang pasti. Apabila tidak ada tujuan yang jelas, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya, miskomunikasi yang dapat memecahkan hubungan antar sahabat ataupun personal lainnya. Yang keenam adalah kesalahpahaman. Terkadang dalam suatu komunikasi itu dapat terjadi kesalahpahaman. Hal ini membuat rusaknya komunikasi tersebut dan apabila kesalahpahaman terus berlanjut, maka komunikasi interpersonal ini akan kesulitan. Dan yang terakhir adalah perbedaan pendapat. Tentunya setiap individu ini memiliki pendapat yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Persepsi yang berbeda dapat dipengaruhi oleh latar belakang budaya ataupun pengalaman pribadi. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.